Harta yang paling berharga adalah harta yang membawa ke surga. Ayo sedekah untuk pengembangan dakwah Al-Quran Pesantren Tahfiz Maskanul Huffaz. Coba pelan-pelan gitu. Emang ngafal Quran itu kan nggak langsung instan gitu kan. Kita punya basic kemampuan yang berbeda-beda gitu. Jadi ya janganlah gitu cepat nyerah gitu. Jangan mikir yang aneh-aneh gitu sebelum dicoba gitu. Sesuatu hal itu ya jangan terlalu sering dibuat main-main gitu. Kalau ada masanya serius, kita harus serius gitu. Kalau ada masanya kita dititipkan amanah dari guru kita atau dari orang tua kita, ya kita harus jaga gitu. Kita harus menyelesaikannya dengan baik. Ada fase di mana kok saya ngafal tapi apa yang saya hafalin tuh mantul gitu loh. Maksudnya masuk, tapi pas saya setorin ke ustazah saya itu ngeblank gitu, lenyap gitu. BBM Bincang bareng Mapas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Quran se-Indonesia. Berjumpa lagi dengan saya Kokom di BBM Bincang bareng Mafaz. Dan kali ini bersama saya sudah ada alumni Maskanul Huffaz angkatan ke-9 asal Palembang yang sekarang ini mengabdi sebagai koordinator desain grafis media Maskanul Huffaz. Kita sambut Kak Lydia. Masya Allah. Masya Allah. Kak Lydia, apa kabarnya Kak Lydia? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Kalau Kak Kokom sendiri apa kabarnya? Alhamdulillah, Masya Allah. Kita sudah lama tidak ketemu ya Kak ya. Insya Allah ya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Amin ya Rabbal Alamin. Supaya bisa ketemu. Ya, ini sedikit informasi teman-teman. Sebenarnya kita itu satu angkatan, sama-sama dari Palembang. Kita juga sekamar. Tapi untuk 25 menit ke depan kita akan pura-pura tidak kenal dan sudah lama tidak berjumpa. Berarti kita akan menjalankan misi ini ya. Iya. Semoga Baik. dengan kekuatan kita masing-masing kita bisa menyelesaikan podcast ini Dengan baik. dengan baik. Amin, Insya amin, ya Allah. Rabbal. Oke, kita masih belajar nih, ini podcastnya kalau bahasa Palembang maca-maca. Tapi itu terlalu kasar ya. Ini kita masih belajar. Saya Masih belajar jadi masih host. Kak Lydia juga belajar jadi bintang tamu dari gitu kan. narasumbernya. Dari narasumber. Barangkali nanti Kak Lydia diundang ke Amin, ya close the door. Nggak tahu kan kita kan. Kita semoga dengan ini kita tuh makin meningkatkan skill kita gitu. Betul banget. Oke, nah sekarang kita mau tanya-tanya Kak Lydia nih. Mungkin teman-teman yang belum kenal gitu kan, beliau sekarang di Maskanul Huffaz sebagai koordinator desain grafis gitu kan. Betul. Itu emang udah ada pengalaman atau ketika di Maskanul Huffaz terus ada pengabdian baru belajar gitu? Learning by doing atau gimana Kak Lydia? Ya. Baik. Mungkin ini ceritanya lumayan panjang ya. Karena proses awalnya itu saya sebenarnya belum pernah sama sekali terjun ke bidang desain grafis, kan ya. Kayak buat poster, banner dan lain sebagainya gitu. Jadi awal mulanya itu sebenarnya ngalir aja Kak. Ngalir aja gitu. Gak ada gitu yang saya benar-benar planning dari awal. Pengen mau jadi ini gitu kan, terus dicari, nggak ada. Justru itu ngalir. Dan ya nggak tahu aja gitu sampai sekarang ternyata Allah kasih jalan buat saya berada di Maskanul Huffaz membersamai dakwah Al-Quran khususnya di bidang media gitu. Jadi itu emang ngalir sih dari dulu gitu. Jadi awal mulanya itu saya ikut sebuah pelatihan desain grafis di salah satu lembaga di daerah Depok. Jadi waktu itu saya dapat infonya itu dari bapak saya. Kebetulan di lingkungan kerja bapak saya itu ada pembukaan beasiswa dari salah satu lembaga juga. Jadi di sana ada orang yang menginformasikan ke bapak saya bahwa akan ada dibuka pelatihan untuk remaja-remaja usia produktif. Jadi dulu waktu itu saya tuh masih SMK
saya masih SMK, dapat infonya, akhirnya saya coba untuk ikut daftar, sampai akhirnya saya melakukan proses seleksinya dari mulai persiapan berkas, terus juga wawancara gitu ya, tes tertulis dan lain sebagainya gitu. Jadi ya mulai dari situ tuh nggak nyangka juga sih kok bisa gitu Allah gerakan saya untuk mengikuti pelatihan itu. Padahal ada minat nggak? Nah itu kenapa saya tertarik. Mungkin yang pertama itu adalah first time saya ngerantau di luar kota gitu, jadi jauh excitednya dari itu merantau iya, gitu bener ya. banget. Kayak mikirnya wah enaknya tuh kayak wah enak nih, keren gitu. Keren Belajar gitu di kan. kota orang gitu kan ya, keluar dari kota sendiri gitu, Nyebrang gitu kan, dari jauh. Palembang ke Depok gitu kan ya. Dan saya rasa pun ya udah pas lah gitu waktunya, saya juga udah ngerti gitu, udah di Bisa. masa-masa sekolah SMK gitu kan ya, bener-bener usia dimana kita mencari jati diri kita gitu kan ya. Iya. Kita bimbang gitu, kondisi dimana kita tuh dilema antara mau lanjut kuliah atau mungkin bekerja gitu kan ya, atau mungkin meningkatkan soft skill kita dan lain Iya, sebagainya betul. gitu sih. Jadi ada kesempatan, mungkin nggak terlalu tertarik, tapi kan kita nggak tahu kalau kita Iya, ngerasain ya, itu ya pesannya Nggak tahu dari jalan situ ke ya. depannya ya bagaimana. Gitu. Meskipun cuman tadinya tuh kayak kesannya, oh excited nih, merantau gitu, keren nih gitu kan, ke belajarnya di tempat lain, nyebrang jauh dari orang tua gitu kan. Tapi ternyata ketika terjun ke dunia betul, itu, oh di situ ada jiwa kita gitu, ketemu jati diri kita. Ini mungkin pesan juga buat teman-teman di luar sana, jangan takut mencoba berarti ya. benar. Karena kita kan nggak tahu, barangkali sesuatu yang kayaknya aku nggak bisa ada di situ. Tapi kalau kita coba ternyata ada gitu, kita punya gitu, yang mungkin kita nggak sadari gitu kan. Luar biasa. Nah, Betul. kan sebelum jadi desain grafis di Maskan Hufat gitu kan, sebelumnya kan nyantri nih di Maskan Hufat. Itu berarti kan bukan yang pertama kali merantau gitu kan ya. Ya. Udah Betul, yang betul. kedua Udah gitu yang kan. Nah, itu merantaunya aku jadi ke bawah bahasa. Jadi ke bawah ya. Aduh, gagal. Tadi kita udah itu loh, apa namanya, udah Iya, aku coba lagi ya. briefing ya. Iya. Supaya kita nggak ada pengenalan sama sekali di Maaf, depan kamera. iya. Kita harus pure gitu. Ini kan merantaunya yang kedua ya. Kalau yang pertama merantau karena desain pembelajaran. grafis gitu, belajar menemukan jati diri. Terus tiba-tiba dari situ pulang nih mungkin, terus kemudian merantau lagi untuk menghafalkan Al-Quran. Itu kan bukan sesuatu yang sering kita temui gitu. Itu kan kayaknya kontras banget gitu. Apa korelasi dari Kak Lydia pertama merantau menemukan jati diri di desain grafis, terus apa yang mengantarkan tiba-tiba mau merantau untuk menghafalkan Al-Quran? Nah, baik. Di program pembelajaran itu sendiri, ternyata ada momen di mana kita semua peserta di pelatihan itu khusus ada pembelajaran untuk setoran hafalan. Nah, itu saya kaget tuh pertama kali. Luar Karena biasa ya. iya, karena sistem pembelajarannya itu, coba saya rincikan ya. Dari pagi kita itu jam 9 masuk untuk belajar SCC namanya, Spiritual Care Community. Jadi di situ kita belajar tentang akhlak, tentang akidah gitu. Oh, jadi Pun bukan tok belajar desain bukan grafis, pengembangan soft Corel skill Draw, aja, tapi ada pun pembelajaran yang lain yang mendukung proses pembelajaran itu gitu. Wah, luar biasa. Jadi pas waktu itu ada ustadz saya, namanya Ustadz Jamal. Nah, beliau itu menargetkan pesertanya untuk setoran hafalan. Tapi memang kita itu setorannya dari juz belakang, Kak. Dari juz belakang. Nah, dari situ tuh mulai muncul rasa, wah kayaknya ini seru juga gitu. Mulai dari seru lagi nih, wah kayaknya seru juga gitu. Pun ada dukungan nih dari teman-teman saya yang sekelas maupun di luar kelas yang lain. Mereka tuh ternyata
punya basic ngafal Quran gitu. Jadi termotivasi juga dari jadi mereka. termotivasi juga gitu. Ya enaknya itu sih, kita jadi termotivasi. Terus Karena kita tadi ngiranya tuh pas yang pertama kali itu ya khusus belajar ya desain grafis aja, ternyata Ada luar biasa ya, program. ada program itu juga gitu ada kan. program tambahan Ini untuk patut menghafal. dicontoh gitu, menghafal. Jadi dari situ ketemu kecintaan untuk menghafalkan Al-Quran, sehingga setelah selesai program itu dan sengaja nih nyari buat menghafalkan Betul, Al-Quran betul banget. karena pengen menindaklanjuti kecintaan itu. Masya Allah. Itu gimana perjalanan sampai ketemu sama Mas Kanul Hufaz, atau ada yang mau disampaikan lagi tadi? Nah, yang kita balik lagi yang cerita tadi, Iya. itu programnya itu kan 6 bulan. Iya. Jadi kayak ngerasa singkat aja gitu. Tiba-tiba udah di penghujung program. Iya, nggak kerasa sih 6 bulan. Dan saya waktu itu masih masih sedikit lagi tuh setorannya, sedangkan program udah mau selesai tapi setoran hafalan saya tuh masih di dari setengah situlah jalan mulai gitu. muncul keresahan. Betul banget. Jadi kayaknya ini harus Lanjut. insya Allah lah, kalau Allah kasih jalan ya dilanjutin gitu. Cari tempat yang lebih mendukung lagi dan fokus ke arah menghafal Al-Quran. Oh, luar biasa. Jadi dari situ sampai bisa ketemu Mas Kanul Hufaz, gimana perjalanannya? Nah, cukup ada rintangan juga sih sebelum nyari-nyari Mas Kanul Hufaz. Awal mulanya itu saya tahu dari teman satu asrama saya yang di tempat tadi. Jadi beliau itu follow Instagramnya Oki. Beliau follow. Oh, kali dia nggak follow. Kayaknya belum follow. Belum. Tapi tahu kok. Tahu. Ustazah Oki Dana Dewi itu saya tahu. Ya, jadi kebanyakan santri Mas Kanul Hufaz itu nggak ada yang emang dari awal tuh follow Uma Oki atau follow Ria Ricis atau follow Mas Kanul Hufaz. Ya, pokoknya ada juga yang tiba-tiba masuk dan baru tahu, oh ini punya Uma gitu, punya Uma ini Oki. punya Ustazah Oki. Iya, gitu, oh ini donaturnya Ria Ricis. Ada yang bahkan nggak tahu Ria Ricis itu siapa gitu. Ini uniknya gitu. Emang benar-benar orang yang tulus mau menghafal, bukan pengen karena dekat sama ada idola dan lain itu yang luar sebagainya. biasa. Lanjut tadi gimana abis itu? Jadi saya dapat informasi dari teman saya gitu. Dit, kamu kan kayaknya kemarin pengen lanjut belajar lagi gitu kan ya. Kemarin kan kamu ada mungkin sedikit keresahan lah gitu. Programnya udah mau selesai, tapi hafalan kamu tuh belum selesai gitu. Pun itu kayak masih dikit banget sih. Satu juz pun itu belum nyampe. Pun itu mulainya dari juz belakang. Itu merasa dari yang lain tertinggal atau gimana? Tertinggal. Tapi memang dari situlah hikmah yang saya dapat gitu. Oh, berarti harus lebih semangat lagi gitu. Wah, ini pelajarannya keren banget. Lanjutannya orang lagi, tuh kan gitu. biasanya kalau tertinggal tuh kayak udah down gitu, kayaknya aku emang nggak bisa gitu Ya, ngafal gitu kan. Tapi kali dia luar biasa ini. Kita harus ngambil hikmahnya gitu. Ini patut dicontoh. Kalau misalnya emang belum sama kayak yang lain, ya jangan menyerah gitu. Mungkin belum waktunya, kan orang kan beda-beda temponya ya. Dan kita harus meyakini diri kita gitu loh. Apalagi Al-Quran ini kan sudah Allah bilang kalau dimudahkan gitu untuk kita hafal gitu. Keren sih kali dia. Terus lanjut. Terus kelanjutannya Masya Allah ya. Terus kelanjutannya saya pulang lah dari sana ke Palembang. Nah, sebelum saya cari sebelum saya membulatkan niat untuk lanjut lagi ke Mas Kanul Hufaz, saya itu sebelumnya kerja dulu di percetakan di Palembang. Oh, jadi ilmu yang tadi udah dapet tuh kayaknya langsung teraplikasi ya. Iya, jadi kerja. Pulang dari pelatihan itu saya langsung cari info lowongan kerja. Dan alhamdulillah Allah kasih rezeki saya untuk bekerja di salah satu percetakan di Palembang. Sampai pada akhirnya teringat lagi tuh omongan teman saya, informasi yang diberikan sama teman saya gitu. Informasinya tentang ya penerimaan santri baru Mas Kanul Hufaz gitu. Jadi dari situ kaget juga sih, tapi nggak terlalu kaget yang wow spesial gitu karena yang punyanya Ustaz Oki ya, enggak. Tapi justru yang balik lagi tuh ke hal untuk melanjutkan pengalaman dalam menghafal gitu. Terus
saya coba, saya daftar. Waktu itu saya ingat banget pembukaannya itu untuk cabang Bogor. Cabang Bogor. Dan di sela-sela saya bekerja, saya itu kerja dari hari Senin sampai hari Sabtu. Iya. Nah, saya tuh punya rencana kayaknya kalau saya kerja terus kapan kapan ngafalnya gitu. Kapan ada waktu sama Al-Qur'annya gitu. Jadi saya coba cari-cari lagi tuh Kak, info-info tentang belajar Al-Qur'an di sekitaran Palembang gitu. Oh, jadi sebelum belum nunggu pengumuman nih ya. Iya, Nunggu betul. pengumuman, jadi kayak sambil persiapan juga gitu Sambil kan. persiapan. Dan saya kan kerjanya itu kan nggak setengah hari atau cuman berapa jam doang freelance, enggak, tapi menetap gitu dari pagi sampai sore, kayak jam kerja pada umumnya gitu. Jadi kalau mau cari tempat yang fokus untuk belajar Quran pun harus dipilah-pilih lagi gitu, cari tempat yang memang waktunya tuh nggak tabrakan dengan waktu kerja saya gitu. Dan Alhamdulillah dapat. Oh, di Palembang. Oh, itu berarti selama berapa lama tuh sambil nunggu pengumuman? Saya ingat itu sekitar 1 atau 2 bulanan. 1 atau 2 bulanan sampai akhirnya ternyata lulus. Nah, itu belum lulus ternyata. Belum. Karena itu di pembukaan Bogor. Kita Bogor. satu angkatan di Bintaro. Oh iya betul, kirain kan keterima tapi ini beda gitu lokasinya gitu kan, dipindahin kan banyak juga yang kayak gitu kan. Enggak, berarti memang di Bogor nggak lulus. Emang nggak Karena lulus. emang jodohnya ketemu saya. Masya Allah itu ya. Jalan Allah tuh Iya, nggak ada yang tahu gitu. Kita nggak tahu nih. Nah itu tuh uniknya. Ternyata nggak lulus gitu. Padahal saya tuh udah ngerasa ini udah ngaji, udah kerja, terus bukan nyisikan sih, maksudnya Banyak manage waktu untuk kerja juga, untuk ngafal juga, untuk belajar Quran juga, perbaikan bacaan gitu-gitu. Kayak ngerasa kayaknya bisa lolos nih Mas Kanufas udah gitu. optimis gitu ya. Tapi ya qadarullah ya, balik lagi gitu. Mungkin memang untuk pembukaan di Bogor kemarin itu bukan rezeki saya gitu. Iya. Mungkin Tapi dari situ. Ini keren loh, maksudnya maksudnya pas di program itu termasuk yang tertinggal tapi tetap mau lanjut, terus daftar di Mas Kanufas Bogor gagal tapi tetap mau nyoba di pendaftaran selanjutnya. Kalau orang nggak punya positive thinking, nggak punya niat yang lurus, mungkin dia akan stop gitu, entah di yang pertama atau yang kedua, nggak mau nyoba selanjutnya gitu. Itu kali dia keren banget sumpah. Terus lanjut ke yang pendaftaran selanjutnya itu gimana ceritanya? Jadi waktu itu kecewa ya, pasti kecewa banget. Iyalah pasti. Dan kayak ngerasa udah kayaknya lolos gitu, tapi masih aja gitu. Ya ternyata belum lolos gitu, belum Allah kasih jalannya gitu. Akhirnya saya lanjut lagi tuh program belajarnya. Di situ saya lanjut 1 bulan sampai 4 bulan gitu. Pada akhirnya dibuka lagi pendaftaran untuk cabang Bintaro. Kalau orang itu kan kalau udah gagal ngelihat pendaftaran dibuka tuh udah sakit hati biasanya, udah nggak mau lagi gitu kan. Misalnya mau ke Mesir udah gagal, terus buka lagi udah kayak sakit hati gitu loh kan. Tapi ini mungkin dalam perjalanan itu udah sembuh ya. Dan gimana tuh maksudnya? Kenapa bisa seoptimis itu gitu? Ya itu sih ngerasa bahwasannya yang pertama kayaknya memang belum pantas gitu ditempatkan di program yang Mas Kanufas yang di Bogor gitu. Terus dari situ ya mikir sih, ya kalau memang belum pantas gitu, belum baik gitu, ternyata berarti Allah nanti siapkan jalan yang terbaik lagi gitu. Mungkin dengan cara ikut pendaftaran yang selanjutnya. Tapi kamu juga harus tahu diri lah gitu. Cari cara, cari jalan supaya Allah tuh yakin kalau kamu benar-benar pantas buat masuk di Mas Kanufas. Ya gitu. Makanya terus lanjutin programnya yang tadi di Palembang sampai akhirnya pendaftarannya dibuka.
Dan ketika pengumuman gimana? Alhamdulillah. Ketika pengumuman itu uniknya yang pertama saya kasih tahu itu bapak saya dulu. Heeh. Saya sengaja nggak ngasih tahu ibu saya karena takutnya tuh kayak beliau tuh apa ya, suka cepat terharu gitu kok. Jadi makanya yang pertama saya kasih tahu tuh bapak saya dulu sama adik saya. Waktu itu posisinya bapak saya lagi di luar rumah. Di rumah itu cuma ada saya sama adik saya. Saya ngasih tahu bapak saya itu lewat WA, lewat chat. Jadi di poster, kan itu kan pengumumannya ada posternya. Di poster terus ada nama saya. Langsung saya screenshot, saya download gitu. Saya kasih tahu bapak saya, "Pak, ini dia lolos yang di daftar kemarin," gitu. Ya udah langsung bilang, "Ya alhamdulillah gitu, semoga ini jalan buat kamu supaya bisa lebih baik lagi." Dan lanjut malamnya itu baru saya kasih tahu ke ibu saya gitu. Gimana ibu? Dan ya kaget sih beliau, lebih kayak kita tahu lah seorang ibu gimana ya. Ada senengnya mungkin ya, tapi ada keberatannya juga mungkin. Karena Kak Lydia ini 2 bersaudara ya. Saya Jadi 2 kayak bersaudara. satu pergi tuh kerasa banget gitu kan ya. Apalagi adik saya kan cowok gitu. Tahu sendiri kan ya kalau cowok itu banyak berpetualangannya gitu kan. Jadi wajar sih ibu pasti. Kan ngerasain itu sih ibu saya. Ada ini enggak? Habis itu kan udah nerima pengumuman lulus gitu kan. Pasti nangis-nangis gitu ya. Bisa sama keluarga. Dan akhirnya tiba di Maskanul Hufaz. Itu gimana kesan pertamanya? Tiba di Maskanul Hufaz, balik lagi sih mikir dan ngerasain hal yang sama pada saat saya ngerantau pertama kali ya. Wah, ternyata Allah masih kasih kesempatan sama saya untuk menuntut ilmu lebih luas lagi gitu, mencari pengalaman lebih banyak lagi gitu. Dan ya pokoknya di pikiran waktu itu, apa yang saya rasakan waktu itu, bersyukur lah gitu. Mungkin gak semua orang bisa dapat kesempatan yang sama. Apalagi Kak Lydia sudah berapa kali nyoba gitu kan ya. Jadi kayak bersyukur banget gitu kan. Beda sama orang yang mungkin pertama kali daftar langsung ini kan gak kerasa struggle-nya. Ini kan Kak Lydia struggle banget hikmah gitu. dari kegagalan yang Allah berikan gitu ya. Jadi kita tuh lebih menghargai nikmat yang Allah kasih gitu kan. Betul banget. Karena kita tahu gitu perjuangannya. Dan selama perjalanan menghafal di Maskanul Hufaz nih, atau dari kan kita sama Quran mungkin kan interaksinya bukan di Maskanul Hufaz pertama kali kan. Kak Lydia udah pernah di program dan mungkin ikut juga TPA mungkin waktu masih kecil. Nah, perjalanan sama Al-Quran yang paling mengesankan yang Kak Lydia pengen bagi. Jadi sebelum yang di pelatihan tadi ya, sebenarnya memang dari kecil alhamdulillah lingkungan saya itu lingkungan yang emang benar-benar pengerangkul banget untuk urusan ngaji gitu. Dan fun fact-nya, rumah saya itu dekat sama musola. Nah di musola itu ada TPA anak-anak, remaja gitu kan ya, yang level Iqro ataupun Al-Quran gitu. Jadi ya mungkin dari situ ya jalan awal yang Allah kasihkan, yang Allah berikan ke saya sampai pada akhirnya saya berada di Maskanul Hufaz, belajar Quran lagi lebih dalam gitu. Jadi yang paling mengesankan dan sampai sekarang berefek untuk saya. Jadi waktu itu ada pengalaman lucu, unik. Saya waktu itu masih kelas 2 SD, jadi sekitar umur 7 atau 8 tahun. Waktu itu saya udah masuk di level Quran. Otomatis kalau udah masuk di level Quran itu, kita ada program untuk setoran hafalan juga. Saya punya ustadz pembimbing, tapi qadarullah beliau sudah wafat gitu, almarhum Ustadz Andi. Jadi waktu itu uniknya
nggak tahu unik atau itu sesuatu yang Menyedihkan. menyedihkan. Tapi menurut saya unik sih, unik tapi menyedihkan. Dan waktu itu saya dan teman-teman saya lumayan banyak sih kalau halaqah Ustadz Andi, almarhum Ustadz Andi itu gitu. Jadi kita setiap hari Senin sampai Kamis itu kita ngaji biasa gitu, halaqah biasa. Tapi ternyata pas udah masuk level Quran, almarhum Ustadz saya itu tiba-tiba buat program setoran hafalan di hari Jumat gitu. Nah pada saat itu kita nggak pernah sama sekali tahu kalau misalnya beliau itu orangnya tegas gitu. Dan yang lucunya itu di bagian pas kita udah baris ya, disuruh baris, Ustadz itu beliau bilang kalian baris dulu ya, tunggu sebentar, nanti kalian siapin hafalannya, nanti saya balik lagi ke sini dan kita setoran hafalan. Dan ternyata beliau nyamperin kita itu bawa apa sih namanya kalau di Jakarta itu pengki ya, pengki atau serokan gitu. Nah beliau itu bawa gagang pengkinya itu loh, gagang pengki yang terbuat dari plastik yang panjang gitu kan ya, sama mister besi. Oh, berubah tuh kayaknya wajahnya. Maksudnya kan sebelumnya kan nggak tahu kalau beliau tegas. Oh iya. Terus tiba-tiba kitanya bawa kayak ya, gitu. santrinya yang berubah gitu. Iya benar banget, kita kayak langsung sama-sama saling toleh gitu. Ini Ustadz kok tegang ya? Kok tiba-tiba bawa gagang pengki gitu kan ya? Kok tiba-tiba bawa mister besi panjang gitu? Emang kita punya salah apa ya gitu ya? Kita kan mau setoran hafalan gitu. Makanya di situ sih lucunya. Terus pada akhirnya kita disuruh baris, kita nggak pakai tanya-tanya, pokoknya kita kayak udah nurut aja gitu, baris, kita siapin hafalan. Saya kebetulan barisnya itu di nomor 3 atau belakang gitu kan ya. Terus pada saat itu ternyata temen saya yang paling belakang itu dia nggak lancar hafalannya. Dan pada saat itu juga bunyi apa tuh, bunyi kayak sebatan itu loh, sebatan di tangan gitu. Kamu dengar suaranya aja? Ya waktu itu saya dengar suaranya aja karena kayak fokus ngafal gitu ya, jadi kayaknya itu suara biasa aja, kayaknya bukan dari Ustadz ya suara itu. Masih positive thinking ya, masih husnuzon, masya Allah. Udah difokus ngafal ya. Tapi kayaknya teman-teman saya yang di depan tuh kayak pada gelisah gitu. Ustadz kenapa gitu. Sampai pada akhirnya giliran saya, udah tuh skip ya, teman-teman saya udah selesai, giliran saya. Dan saya waktu itu langsung deg-degan, tiba-tiba aja gitu deg-degan ngelihat pengki sama mister besi di samping Ustadz, samping beliau gitu. Dan iya dong, saya kena juga gitu. Karena nggak lancar. Karena nggak lancar gitu. Emang waktu itu ngafalnya apa? Waktu itu kita masih di level juz amma gitu sih, jadi masih random gitu. Hafalannya tuh sesiapnya aja gitu. Sesiapnya aja, tapi nggak lancar, akhirnya kena lancar. juga. Kena juga. Kedua tangan saya telapak tangan sih. Itu benar-benar beliau mukulnya tuh emang dari hati gitu. Saking dari hatinya, masya Allah gitu. Dari hati ya. Orang biasanya kalau orang kejam tuh kan nggak pakai hati gitu kan. Ini pakai hati ya. Benar-benar sepenuh hati gitu ya, kan. Mungkin karena sayang beliau supaya muridnya nggak banyak salah, makanya dipukulnya pakai hati. Jadi guru kita itu mukul dengan hati gitu. Bukan yang tanpa perasaan. Itu yang saya rasain ya. Beliau mukulnya pakai hati, nggak tahu kalau teman-teman saya yang lain. Kayaknya ini Ustadz. Karena kalau kali dia nggak mikir kayak gitu, mungkin sudah nggak mau ngaji lagi. Habis dari situ masih ngaji kan? Masih ngaji, alhamdulillah. Tapi ya itu sih dapat bekal tangan merah gitu. Kayaknya waktu itu sampai lecet-lecet gitu sih. Luar biasa. Tapi nggak parah banget, tapi merahnya tuh keluar banget. Karena kan masih tangan-tangan anak SD gitu kan ya. Iya. Masih mungil, masih mulus gitu. Masih belum ketemu sama sabun cuci piring mungkin.
Jadi Iya. jadi masih benar-benar kalau dipukul, disebat pakai Ya, benda-benda kelihatan yang banget itu tuh kan. kelihatan banget gitu merahnya. Sensitif. Jadi dari situ ya Allah, ini seriusan nih Ustadz mukul gitu. Dari situ saya pulang, saya ngadu ke ibu saya, dan hasilnya ibu saya malah nggak ada pembelaan apapun gitu. Wah, ini nih yang udah jarang kita temuin sekarang. Saya ngadu, Bu, tadi Lydia kan ngaji, Iya. dia tuh dipukulin loh Bu sama Ustadz gitu, sampai merah-merah kayak gini tangannya gitu. Wah, pasti itu ada sesuatu yang salah kan, kata ibu saya gitu. Oh. Coba kalau orang tua sekarang. Makanya saya nggak ngasih tahu apa tuh penyebabnya tuh di awal. Saya bilang tadi, tapi saya bilang lu, Bu, ini Lydia tangannya merah pas ngaji tadi. Saya berharap sebelum saya ngejelasin lebih lanjut, ibu saya kasih pembelaan ke saya. Tapi nyatanya ya tadi responnya pasti ini ada yang salah sama kamu gitu. Dan ternyata saya jelasin, iya Bu, Lydia tadi karena setorannya nggak lancar gitu. Jadi dari situ sih. Terus hikmahnya. ditambahin nggak, dimarahin lagi nggak? Biasanya gitu kalau kita udah kebukti salah, orang tua nambahin. Kayaknya enggak deh. Oh, Seingat enggak. saya Wah, enggak. luar biasa sih ibunya, luar biasa. Cuman itu aja sih tadi bilangnya, ya udah berarti mungkin besok-besok harus lancar gitu. Iya, gitu. Besok-besok jangan salah-salah lagi gitu. Patut dicontoh nih ibunya Lydia, luar biasa. Tapi mungkin nggak tahu ya apa di zaman saya aja atau mungkin Kak Kokom juga pernah ngerasain yang sama gitu. Pernah ngerasain yang sama gitu. Mungkin teman-teman juga ya boleh komen di bawah Iya, boleh cerita gitu. cerita Boleh. apakah pengalamannya ada yang sama Pengalaman sama saya gitu. ketika ngaji gitu kan. Itu sih hikmahnya, bahwasannya ya gitu. Ternyata hidup itu memang kalau menurut saya pribadi ya, saya udah dididik pakai hal yang berbau dengan ketegasan gitu, kedisiplinan gitu. Jadi itu berefek banget sih sampai sekarang buat saya gitu, bahwa sesuatu hal itu ya jangan terlalu sering dibuat main-main gitu. Kalau ada masanya serius, kita harus serius gitu. Kalau ada masanya kita dititipkan amanah dari guru kita atau dari orang tua kita, ya kita harus jaga gitu. Kita harus menyelesaikannya dengan baik. Gitu sih. Luar biasa. Itu pengalaman Kak Lydia ketika masih kecil gitu kan ya. Terus yang di Maskanul Hufaz, gimana tuh? Masya Allah. Pengalaman yang paling nggak bisa dilupakan, kan pasti nggak lancar-lancar aja ya kan. Nah kan pasti ada lika-likunya tuh ketika menghafal, nggak mulus-mulus amat gitu kan ya. Nah kalau titik yang paling down bagi Kak Lydia itu seperti apa? Kalau untuk membahas bagaimana pengalaman di Maskanul Hufaz, khususnya pada saat program belajarnya ya. Di program belajarnya itu hal yang paling saya ingat sampai sekarang gitu kan ya. Itu mungkin sama sih kisahnya kayak yang saya tadi ceritain masih kecil gitu. Tapi ini konsepnya beda gitu. Sedih juga, ini ada sedihnya juga gitu. Iya gitu kan. Dan apa ya, mungkin ini bisa mengambil hikmahnya juga sih. Kenapa kok bisa sih saya sampai sekarang masih di Maskanul Hufaz gitu. Jadi pas awal ngafal ya, itu kan 1 bulan berjalan dengan lancar gitu. Tapi pada saat memasuki bulan kedua, kita waktu itu kan awal-awal itu setoran bacaan dulu kan ya. Kita perbaikan tahsin, kita diajarin sama ustazah-ustazah kita. Ada Ustazah Mila, ada Ustazah Septi, ada Ustazah Yuni dan lain sebagainya gitu. Jadi waktu pas setoran bacaan itu kan masih fine-fine aja ya, masih tetap berjalan gitu, relax. Pada akhirnya kita masuk ke setoran hafalan. Nah di setoran hafalan itu mulailah kita benar-benar apa ya, serius lagi tuh mempersiapkan apa yang nantinya bakal kita setor ke ustazah kita. Sampai pada akhirnya pas di bulan berapa ya, 2 bulan masuk ke bulan kedua. Saya tuh ada fase di mana kok saya ngafal tapi
apa yang saya hafalin tuh mantul gitu loh. Maksudnya masuk, tapi pas saya setorin ke ustazah saya itu Lenyap. ngeblank gitu, lenyap gitu. Mungkin nggak semuanya, tapi emang kayak ada perlu bantuan dipancing awal ayatnya apa gitu kan ya. Jadi ngafal nih, begitu jalan mau setoran itu tuh kayak tinggal gitu ya, dia nggak ikut Iya, gitu ya. iya betul. Sedangkan dalam kondisi yang lain, saya ngelihat teman-teman saya, termasuk kamu ya, kamu sama teman-teman kita yang lain, kok mereka pada lincah gitu, kok mereka pada cepet banget gitu ya. Nah dari situ tuh mulailah muncul perasaan-perasaan negatif, Insecure, mulai muncul mungkin pada saat itu kayak overthinking. kayak banyak banget gitu loh godaan setan yang datang ke saya. Sampai pada akhirnya saya mikir, Lid, kayaknya udah selesain sampai di sini aja. Yang dari tadi kita bilang, oh keren banget kali dia, optimis banget, gak mau berhenti, udah gagal tetap coba, dan ternyata ini titik paling ininya ya, sampai Lid kayaknya bukan sampai di apa, saya mikir, saya dalam hati kayaknya udah deh sampai di sini aja, stop, pulang ke Palembang aja, gak usah ngafal lagi. udah ada pikiran gitu ya, waduh was-was gitu. Was-wasnya tuh Masya Allah lah, pokoknya Gimana udah tuh mau cepet-cepet ngelawannya? pulang. Gimana ngelawannya? Separah apa waktu itu? Oke, siap. Pada akhirnya pas udah dapet perasaan negatif yang kayak gitu, was-was yang kayak gitu, sebenarnya ada tambahan lagi nih. Bukan cuman sampai itu aja saya mikirnya. Kan di Maskana Ufas itu kan kalau kita pulang ya, program belum kita selesain, kita dapat denda kan? At least waktu itu kita dendanya itu berapa ya? 1.500.000 per bulan. Nah, berarti kamu 8 bulan. Nah, Apa di bulan keberapa itu? di bulan kedua. Di bulan kedua. Jadi berarti kan sisanya. Hitung 1 bulan setengah. Oh gitu. ya, yang masih itu. awal, masih awal. Mikirnya kan dendanya cuman kata saya, cuman 1.500.000 gitu. Pun kayaknya saya juga Iya kan, masih mumpung di awal bulan, gitu kan, di mumpung di gitu. awal. Baru 1 bulan, belum jalan 2 bulan gitu. Ya. Kayaknya nggak apa-apa Sebelum deh. 2 bulan nih, sebelum 2 bulan, Sebelum 2 harus bulan. segera gitu kan. Segera pulang gitu, jangan di sini lagi. Ayo pokoknya cepet pulang. Nggak mau lanjut lagi lah ngafal. Nanti cari lagi lah tempat lain supaya ngafalnya lebih nyaman. Padahal struggle buat dapet ini tuh luar biasa, Nah, tapi itu. ada pikiran mau ninggalin gitu kan, berarti down banget gitu kan, karena ngelihat yang lain lancar, kita enggak gitu kan. Betul. Jadi Gimana tuh ngelawannya? langsung bilang, kayaknya ibu sama bapak bisa kebayar nih 1.500.000 gitu. Dengan pendeknya saya Optimis berpikir, banget deh. optimisnya saya bilang kayak gitu. Tapi nggak bilang ke teman-teman dulu, itu masih nyimpen diri sendiri sih. Kayaknya insya Allah lah Allah bakal kasih rezeki buat bayar dendanya 1.500.000 ke Maskana Ufas gitu. Yang penting saya urus dulu, bisa pulang ke rumah, dan soal untuk uangnya mungkin nanti bapak sama ibu saya bisa cari gitu. Iya. Itu sih. Terus gimana biar, maksudnya titik Kak Lydia nggak mikir gitu lagi gitu, kayak enggak aku harus lanjut gitu. Nah waktu itu ada 1 orang teman kita. Jadi waktu itu dia langsung saya tuh cerita sih ke dia gitu. Terus dia langsung bilang coba pelan-pelan gitu. Emang ngafal Quran itu kan nggak langsung instan gitu kan. Kita punya basic kemampuan yang berbeda-beda gitu. Jadi ya janganlah gitu cepat nyerah gitu. Jangan mikir yang aneh-aneh gitu sebelum dicoba gitu. Nah dari situ sih kayak langsung berpikir, kayak langsung sadar gitu. Masya Allah gitu. Iya benar juga ya. Kalau misalnya saya pulang, otomatis pertama heran dong orang-orang yang ada di sekitar rumah saya, kok Lydia pulang gitu, ada apa yang terjadi gitu kan. Justru itu menurut saya jadi makin memperbesar masalah gitu, memperbesar pikiran-pikiran orang yang aneh-aneh nantinya ke saya gitu. Jadi pada akhirnya saya dikasih saran dari teman saya itu untuk ngafal pakai Quran per kata. Dari situ Kak Lydia ini inget banget aku waktu ngafal itu
Emang Qurannya itu yang wah setia banget kayaknya Sampai gitu. sekarang ada sih. Saya Gede simpan. Qurannya kan, yang gede kan. Itu pokoknya kalau ngelihat Quran itu ingatnya Kak Lydia gitu. Jadi iya, karena dari awal sampai sekarang pun alhamdulillah saya masih pakai Quran itu sih. Jadi itu sangat membantu gitu kan. Sangat membantu. Ya berarti kalau misalnya ada di titik kayak gitu tuh ya emang kita nggak boleh pendam sendiri, kita harus cerita ke orang dan mencoba apapun yang disarankan gitu kan. Mungkin nggak saran pertama nggak mungkin langsung cocok sama kita gitu kan, tapi harus kita coba gitu sampai akhirnya kita ketemu saran yang bisa membantu kita gitu kan. Dan kita nggak merasa sendirian dengan cerita ke mereka gitu. Tadi kan Quran perkata itu kan bantu banget, Betul banget. mempermudah banget gitu kan. Dan akhirnya dari situ udah hilang tuh Ya. pikiran-pikiran. Dan insight yang lain juga, ternyata di sini itu yang pas kondisi waktu itu ya, ternyata ya masih ada gitu orang-orang yang care, orang-orang yang perhatian gitu, orang-orang yang memang benar-benar ingin mendukung temannya untuk sama-sama berjuang di Iya, kita dalam kan menghafal Al-Quran. menghafal Al-Quran fastabiqul khairat, emang berlomba-lomba dalam kebaikan, tapi bukan berarti membiarkan teman kita tertinggal betul banget, gitu. betul banget. Di situ sih emang nikmatnya berada di antara orang-orang yang menghafalkan Al-Quran gitu loh, saling benar-benar merangkul gitu kan, kita bareng-bareng gitu. Menguatkan gitu. Nggak peduli cepat lambat, kita tuh bareng gitu. Itu kerennya. Masuknya bareng pun keluarnya juga akan bareng kan. Gitu. Kita sudah bareng, alhamdulillah gitu. Luar biasa So, Kak Lydia. jadi Terakhir nih, perihal. sebelum kita tutup, mau Kak Lydia sharing ke teman-teman yang ada di rumah tentang ayat favorit Kak Lydia. Untuk ayat favorit mungkin ini singkat ya. Saya tuh favoritnya di Quran surah Al-Insyiqaq ayat Al-Insyiqaq. 6 Ayat 6. yang artinya itu wahai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja keras menuju Tuhanmu, maka pasti kamu akan menemuinya gitu. Nah, dalam kehidupan kita itu kan pada akhirnya nanti kita akan bertemu dengan kematian gitu. Iya. Yang kita bawa nanti itu ya hanya bekal gitu, amal-amal yang sudah kita kerjakan di dunia gitu. Tapi yang menurut saya beda antara kita ataupun orang-orang di luar sana yang mungkin yang nggak sejalan ya sama prinsip kita gitu, karena capeknya kita itu beda sama capeknya orang-orang tersebut gitu. Insya Allah capeknya kita tuh berpahala gitu, yang nggak cuman sia-sia aja buang keringat, buang tenaga, tapi juga itu bisa memberikan kebermanfaatan bagi diri sendiri maupun orang-orang banyak gitu. Jadi itu sih, kalau misalnya capek ya ingat ayat itu aja sih. Karena emang dunia ini adalah tempat untuk berlelah-lelah, bukan tempat untuk berleha-leha. Tempat mengumpulkan bekal ya. Karena ya balik lagi nanti di sana juga kita akan menjalankan kehidupan yang kekal. Dan itu adalah ya tadi kayak yang itu sudah kita bahas di awal, kita akan benar-benar merasakan kenikmatan suatu nikmat kalau kita sudah memperjuangkan itu dengan sebetul-betulnya perjuangan gitu. Luar biasa. Oke, inilah akhir dari podcast kita bersama dengan Kak Lydia. Terima kasih banyak atas waktunya, atas sharingnya Kak Lydia. Pasti banyak nih permintaan desain yang menumpuk. Boleh dilanjutkan, semangat. Luar biasa. Dan untuk teman-teman yang ada di rumah, dimanapun berada yang sudah nonton sampai akhir, kami ucapkan terima kasih banyak. Jazakumullah khair. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bagikan juga podcast kita kali ini ke teman-teman terdekat. Supaya apa? Supaya mendukung Maskanul Hufaz yang alhamdulillah sedang berjalan program pengembangan dakwah digital. Jadi dengan membagikan podcast kita, subscribe YouTube kita, itu sama saja mendukung Maskanul Hufaz untuk lebih berkembang lagi di dakwah digitalnya, supaya kita menghasilkan konten yang lebih berkualitas ke depannya. Terima kasih teman-teman sekalian. Sampai jumpa di BBM selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BBM Bincang Bareng Mapas.